Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicang sadama sawanang ti. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mengawali uraian pada malam hari ini dengan mengutip satu kalimat yang ada pada kitab suci Dhammapada. Kicang sadama sawanang. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Atau kalau kita mau baca lengkapnya di dalam Dhammapada, itu bisa kita temukan secara lengkap. Ya. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Sungguh sulit atau sungguh sangat jarang munculnya seorang arahat sama Sang Buddha. Ya, kico manusa patilabu, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upado. Tapi di sini kita melihat yang baris ketiga saja. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah khotbah Dhamma ada proses komunikasi yang berjalan. Sebagaimana kalau kita pelajari sebuah khotbah, sebuah Dhamma desana, sebuah ceramah, baik itu ceramah dalam agama Buddha ataupun dalam agama lain, itu tujuannya sama. Secara istilah bersifat persuasif, mengajak. Ya kan? Coba Bapak Ibu simak khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para biku, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para dhammaduta. Intinya kan mengajak umat Buddha untuk mau berbuat kebajikan sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, kan semalam saya mengajak Bapak Ibu untuk rajin ke wihara. Ya kan? Untuk belajar Dhamma, untuk melaksanakan Dhamma. Nah demikian pula kalau kita menyimak khotbah-khotbah saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain, kan sifatnya juga sama toh, persuasif, mengajak agar pemeluk agama itu mengikuti ajaran agamanya. Ya. Nah, dalam sebuah proses komunikasi, dalam sebuah proses ceramah, ada yang menyampaikan ceramah. Ada pesan yang disampaikan. Pesan itu adalah isi ceramahnya. Ya. Lalu ada si penerima pesan. Ya. Jadi ada penceramah, ada pesan, pesannya itu isi ceramah. Kalau malam hari ini saya akan menyampaikan pesan, isinya tentang Awarana Sutta. Lalu ada si penerima pesan. Ya,
Saya selaku penyampai pesan. Apa yang sekarang saya ucapkan itu isi pesannya. Bapak Ibu sebagai penerima pesan. Maksudnya, nah, proses ini bisa berjalan baik kalau tidak ada hambatan. Karena ada kalanya pesannya itu enggak sampai. Ada hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan tersebut. Ya seperti kalau Bapak Ibu telepon, ya kan? Bapak Ibu telepon ke siapa? Kan ada pesan yang mau disampaikan kan? Ya, kan nggak asal main telepon-telepon aja ya, mau ngapain? Buang-buang kuota, buang-buang pulsa, asal telepon. Pasti ada pesan, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang yang dituju, kepada orang yang ditelepon. Ada kalanya kan proses telepon itu ada gangguannya. Apa? Tahu-tahu sinyalnya turun. Ya kan? Ada hambatan yang terjadi. Kenapa? Karena pesannya akhirnya jadi enggak sampai, enggak utuh. Tadi saya ngezoom di sini itu suaranya kresek. Gitu. Ya, tadi pas kuliah jam 2 sampai setengah 4 itu jadi enggak kedengeran. Jelas. Ya, kenapa? Karena mungkin pengaruh sinyalnya yang turun naik, kan itu pengaruh kan? Ya sampai saya deketin muka saya ke depan layar laptop begitu, biar kedengeran itu. Karena kresek-kresek meskipun volumenya sudah 98. Nah, pesannya nggak sampai. Kenapa? Karena ada hambatan. Dalam istilah komunikasi itu disebut noise. Hambatan yang membuat pesan itu tidak sampai. Ya kan kadang-kadang begitu ya. Karena ada gangguan, jadi pesannya tidak utuh, tidak sampai. Sehingga terjadi kesalahan komunikasi dari si penerima pesan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam mendengarkan dhamma pun ada halangan-halangan yang bisa menjadi penghambat kita untuk bisa mengerti secara utuh ajaran Sang Buddha. Ya, jadi jangan dikira mendengar dhamma itu bisa lancar. Jangan dikira mendengar dhamma itu bisa lurus. Ada kalanya muncul hambatan, muncul halangan yang merintangi proses kita mendengar dhamma tersebut. Apa saja halangannya? Di dalam Awarana Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6. Ya, Awarana Sutta ini ada 2 di kitab suci Anguttara Nikaya. Yang satu Awarana Sutta di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Yang satu lagi Awarana Sutta, judulnya sama, tapi di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6. Ya, jadi kalau Awarana Sutta di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, itu isinya 5 butir dhamma. Kalau Awarana Sutta di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6, itu isinya 6 butir dhamma. Ya, kita akan mengulas Awarana Sutta di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6. Makanya butir dhammanya ada 6. Ya, jadi ada 6 halangan yang membuat kita sulit untuk memahami dhamma. 6 halangan yang membuat kita susah untuk memahami ajaran Sang Buddha. Apa saja halangannya? Yang pertama adalah kama awarana. Ada halangan kama ya yang membuat kita sulit untuk memahami dhamma.
Jadi dalam sutta ini disebutkan halangan kamanya apa? Diberi penjelasan. Halangan kama yang membuat kita sulit untuk memahami Dhamma adalah jika kita melakukan kejahatan berat. Aku salah garuka kama. Ya, jika kita melakukan kejahatan berat, itu akan membuat kita sulit untuk bisa memahami ajaran Sang Buddha. Ada berapa kejahatan berat? Ya, kalau kita merujuk Ratana Sutta itu ada 6 kejahatan berat. Membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai arahat sama Sang Buddha, memecah belah sangga, dan kalau kita menganut pandangan salah. Ya, kembali lagi ke Ratana Sutta bait ke-10 itu. Sahawasa dasana sampadaya tayasu dhamma jahita bawanti sakayaditi wicikicitanca silabatang wapi yadati kinci catuha payehi ca wipamuto ca bitanani ababokatum. Seorang sotapana sudah melenyapkan 3 belenggu, tidak mungkin jatuh ke 4 alam sengsara, catuha payehi, ya kan? Dan tidak mungkin melakukan 6 kejahatan berat, cak bitanani ababokatum. Ada kan itu? Ada nggak di Ratana Sutta? Ya. Nah, satu contoh di zaman Sang Buddha adalah Raja Ajatasattu. Ya, kita mengetahui Raja Ajatasattu melakukan kejahatan berat, membunuh ayahnya. Raja Ajatasattu ini membunuh ayahnya sendiri, Raja Bimbisara. Ajatasattu ya Bapak Ibu sekalian, jadi nggak ada Ajata 2. 1 di sini artinya musuh. Kenapa? Karena tulisannya bukan SATU, bukan 1 hiji gitu, siji bukan, tapi satunya pakai H, 1, Ajatasattu. 1 di sini artinya adalah musuh, makanya dia disebut Ajatasattu, musuh yang belum lahir. Kenapa? Karena ketika Permaisuri Raja Bimbisara, Ratu Widehi hamil, dia tuh ngidam. Ngidamnya tuh aneh. Apa? Pengen minum darah. Ya, kalau di dalam tradisi Eropa kan, kalau orang pengen minum darah, keturunan Dracula. Ya kan? Nah, ini pengen minum darah. Tapi ratu ini nggak berani ngomong gitu. Apa yang diinginkan? Sehingga apa? Pucat pasi, lemes, lesu. Akhirnya oleh Raja Bimbisara ditanyakan, apa yang kamu inginkan? Ngidam apa? Ya baru terus terang. Lalu Raja memberi darahnya untuk diminum oleh ratu. Makanya kenapa anak yang dikandungnya itu dinamakan Ajatasattu, musuh yang belum lahir. Ya, nah, meskipun Raja Bimbisara ini adalah raja yang dekat dengan Sang Buddha, Ajatasattu ini sama sekali tidak pernah mau ketemu Sang Buddha. Ya sama seperti cerita Kala lah semalam. Ya, kan kita mengetahui Raja Bimbisara itu raja pertama yang mendapat bimbingan Dhamma dari Sang Buddha. Kenapa? Karena ketika Petapa Gotama mengembara dari Kapilawatu menjelajah sampai wilayah kerajaan Magadha. Raja kan punya telik sandi, punya mata-mata. Dapat laporan dia dari telik sandinya, dari mata-matanya. Ada pertapa yang cakap, yang lain daripada pertapa lainnya. Maka Raja Bimbisara menemui pertapa ini.
Ditanya, siapa Anda? Ya Petapa Gotama menceritakan bahwa dirinya adalah pangeran, anak raja yang meninggalkan istana. Raja Bimbisara berpikir, oh jangan-jangan dia lari dari kerajaan karena dia tidak mendapat tahta di sana. Kalau gitu saya mau kasih separuh kerajaan saya kepadanya, biar dia bisa jadi raja. Tapi Petapa Gotama menolak. Raja Bimbisara malah berpikir, oh mungkin kalau separuh kurang, saya mau kasih semuanya dah. Begitu dikasih semuanya pun menolak. Kenapa? Karena bukan itu yang dicari, bukan kekuasaan sebagai raja di sebuah kerajaan yang dicari. Tapi yang dicari adalah obat untuk mengatasi usia tua, sakit dan kematian, mengatasi penderitaan. Nah ketika mendengar itu, Raja Bimbisara kemudian memohon, nanti kalau sudah ditemukan obat itu, jadikanlah saya sebagai raja pertama yang menerima ajaran itu. Ya Bapak Ibu sekalian, maka ketika sudah mencapai pencerahan, sudah wasa pertama di Taman Rusa Isipatana, kan Sang Buddha mengutus 60 orang biku arahat untuk pergi mengembara mengajarkan Dhamma. Demi kasih sayang, kebahagiaan, kesejahteraan bagi para dewa dan manusia. Jadi sebenarnya agama Buddha juga agama misi loh. Ya kan? Ya, pergilah biku, pergi, ajarkanlah Dhamma yang indah di awal, tengah dan akhir demi manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Janganlah pergi berduaan ke tempat yang sama. Aku sendiri akan kembali ke Uruwela Senanigama. Uruwela itu ada di wilayah kerajaan Magadha. Ya makanya kenapa? Sebenarnya tujuan kembali ke Uruwela Senanigama itu memenuhi permintaan Raja Bimbisara. Kan sudah ditemukan obat mengatasi usia tua, sakit dan kematian. Ya, maka kembali lagi ke Magadha. Untuk apa? Mengajarkan Dhamma kepada Raja Bimbisara. Yang membuat Raja Bimbisara mencapai Sotapanna. Punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha yang kokoh, tidak lagi goyah. Yang kemudian Raja Bimbisara menghaturkan Weluwana Arama, taman kerajaan yang ada di kota Rajagaha, sebagai tempat tinggal Sang Buddha dan para biku. Makanya kan sampai terjadi peristiwa pertemuan besar para arahat di Weluwana Arama. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kemudian hari Raja Ajatasattu ini dihasut oleh Dewadatta. Kamu bunuh ayahmu, Raja Bimbisara. Saya juga akan melakukan upaya membunuh Sang Buddha. Ya kan? Dewadatta melakukan upaya membunuh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha jalan di Bukit Gijakuta di bawahnya, Dewadatta di atas, digelundungi batu besar. Ya, ketika batu itu jatuh, batu itu menerjang batu lain yang lebih besar. Tapi pecahan batunya, karena batu ketemu batu beradu, ya ada yang pecah. Nah, pecahan batunya itu melukai kaki Sang Buddha. Dirawat oleh tabib Jiwaka sampai sembuh. Lalu upaya membunuh Sang Buddha lagi dilakukan oleh Dewadatta. Dengan cara apa? Membuat mabok gajah Nalagiri. Dikasih ciu. Ya, Nalagiri dikasih minuman keras. Dan ketika sudah mabok dilepas ke arah Sang Buddha. Tapi kan gagal. Ajatasattu melakukan aksinya, ketahuan oleh Raja Bimbisara. Akhirnya Raja Bimbisara menyerahkan tahtanya kepada Pangeran Ajatasattu untuk menjadi raja di kerajaan Magadha. Tapi meski sudah diberikan tahtanya, diangkat menjadi raja, Ajatasattu malah
memasukkan Raja Bimbisara ke dalam penjara. Nggak dikasih makan. Sampai-sampai istrinya Raja Bimbisara, Ratu Wedehi, pakai kondeknya dimasukin makanan di gelungan konde itu. Ketahuan. Ya, sampai harus melumuri tubuhnya dengan madu biar Raja Bimbisara tetap dapat energi, asupan makanan. Ya. Raja Bimbisara di dalam penjara meditasi. Ya, ketika rajanya belum mati-mati, meskipun udah di stop makanannya, akhirnya dikirim tukang cukur oleh Ajatasattu kepada Raja Bimbisara. Bukannya mau mencukur rambut, jenggot, kumisnya Raja Bimbisara yang sudah panjang, tapi tukang cukur itu dikirim untuk menyayat-nyayat kaki Raja Bimbisara. Kenapa? Ya, ini upaya pembunuhan. Ya, Raja Bimbisara meninggal dunia, lahir kembali menjadi dewa di alam Catu Maharajika dalam kelompok Yaka, namanya Janawasaba. Makanya kalau kita baca kitab suci Digha Nikaya, ada sutta judulnya Janawasaba Sutta. Ya, itu adalah kelahiran kembali dari Raja Bimbisara. Ya. Nah, ketika Raja Bimbisara meninggal dunia, seiring itu juga Ajatasattu mendengar istrinya melahirkan seorang putra. Rasa cintanya meluap-luap kepada anaknya. Jadi dia mulai ingat sama ayahnya. Dia minta ayahnya dibebaskan, tapi terlambat. Raja Bimbisara sudah meninggal dunia. Ya, jadi sebagai seorang Sotapana Raja Bimbisara itu, meskipun meninggalnya secara tragis. Ya, jadi Ajatasattu sudah melakukan kejahatan berat membunuh ayahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di setiap purnama Ajatasattu mengumpulkan para menterinya. Ada kebiasaan setiap purnama itu mereka mengunjungi para pertapa untuk mendapatkan bimbingan dhamma. Saat itu di hadapan menterinya saat purnama, Ajatasattu bertanya, hari ini hari purnama, kepada siapakah seharusnya kita pergi agar kita mendapatkan bimbingan dhamma, mendapatkan siraman rohani lah begitu. Ada menteri yang angkat tangan, Baginda kita pergi ke Ajita Kesa Kambala. Ajatasattunya diam. Baginda kita pergi ke Sanjaya Belataputa. Ajatasattunya diam. Gak merespon. Menteri lain usul lagi, Baginda kita pergi ke Nigantana Taputa. Ajatasattu diam. Baginda kita pergi ke Makali Gosala. Ajatasattu diam. Baginda kita pergi kepada Purana Kasapa. Ajatasattu diam. Kenapa? Di zaman Sang Buddha itu kalau kita merujuk samanya Palasutta, disebutkan ada 6 guru yang hidup sejaman dengan Sang Buddha. Jadi masing-masing menteri itu memberi usulan demikian, pergi ke sini, pergi ke situ, tapi Ajatasattu diam. Ya sebenarnya dari sini kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, menteri-menteri yang usul tersebut pasti adalah umat pengikut dari pertapa-pertapa tersebut. Kenapa? Karena berani memberi rekomendasi, ya kan? Ya, kan Bapak Ibu pasti berani kan? Mengundang siapa nih SPD tahun depan? Misalkan, pasti ngusulin, oh kita undang si ini, undang si itu. Pasti kan punya kedekatan kan? Nah, menteri-menterinya itu pasti punya kedekatan, minimal dia adalah pengikut dari pertapa-pertapa yang diusulkan oleh mereka masing-masing. Tapi Ajatasattu diam. Nah, kenapa dia diam? Nanti ada alasannya. Nah, saat itu ada Jiwaka. Jiwaka adalah tabib kerajaan Magadha. Dia sebenarnya adalah anak angkat dari Pangeran Abaya.
Ya, saudara Ajatasattu juga, cuma lain ibu. Kan namanya raja punya beberapa istri. Ya, kenapa namanya Jiwaka? Karena dia anak seorang wanita penghibur yang ditinggalkan. Tapi karena ditemukan dalam keadaan hidup, maka dia diberi nama Jiwaka. Ya, ditemukan oleh Pangeran Abaya. Pangeran Abaya merawat Jiwaka sampai ketika Jiwaka usia remaja, dia tidak mau bergantung terus sama ayah angkatnya. Dia pergi meninggalkan ayah angkatnya, dia pergi belajar pengobatan ketaksila kepada seorang yang sangat ahli dalam ilmu pengobatan namanya Disapamoka. Dan ketika dia berhasil, selesai belajar, dia kembali ke Magadha, ke Rajagaha. Nah, sepanjang jalan dia kembali, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia mendapat upah. Nah, upahnya itu dia mau serahkan kepada ayah angkatnya sebagai balas budi, sudah merawatnya sampai remaja. Tapi ketika uang ini diserahkan, ayahnya tidak menerima ayah angkatnya ini. Lalu oleh Jiwaka dibelikan sebidang tanah yang diberi nama Jiwaka Ambawana, hutan mangga milik Jiwaka, yang di kemudian hari menjadi rumah sakit Jiwaka. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, melihat ada Jiwaka, Ajatasattu bertanya, Jiwaka diem aja, nggak ada usulan. Nah, Jiwaka mengatakan, Baginda, ada Sang Buddha di hutan mangga milik kita. Baik sekali sekiranya saat purnama ini kita mengunjungi beliau, kita bisa dapat mendapatkan bimbingan ajaran dari beliau yang bisa kita jadikan bekal pedoman hidup. Oh, kalau begitu, mari kita berangkat ke sana, ke Sang Buddha yang ada di hutan mangga milik Jiwaka. Siapkan kendaraan, gajah-gajah, kuda-kuda, kereta kuda, semuanya berangkat ke hutan mangga milik Jiwaka. Dari istana Rajagaha menuju ke sana, hutan mangga milik Jiwaka. Jadi sudah disebutkan, raja mengendarai kendaraan sejauh yang bisa dikendarai. Ya, menunggangi gajah, kuda sejauh yang bisa dikendarai. Ya, sebenarnya dari sini kan kita bisa menangkap ya, di hutan mangga itu ada tempat parkirnya juga. Ya kan? Mengendarai sejauh yang bisa dikendarai. Ya, ada tempat parkirnya juga itu. Ya, jadi berhenti, ditaruh, ya, turun, lalu berjalan masuk ke hutan mangga. Katanya banyak biku Sang Buddha ini, tapi kok sepi sekali, nggak ada suara. Ajatasattu mulai ketakutan, pikirannya diliputi cemas, jangan-jangan Jiwaka menjebakku ini. Kenapa? Karena dia kan baru melakukan kejahatan membunuh ayahnya. Dan dalam pemikirannya Jiwaka ini diangkat menjadi tabib istana kan di masa Raja Bimbisara. Jadi dalam pemikirannya loyalis Raja Bimbisara. Jiwaka, apa kamu tidak menjebakku? Ya, rasa takutnya muncul. Tidak, Baginda, berjalanlah terus. Itu di tengah-tengah pendopo itu, itulah Sang Buddha yang dikelilingi oleh para biku. Wow, begitu banyak biku, satu pun tidak ada yang bicara. Begitu tenangnya, semoga anakku seperti para biku. Jadi semuanya diam, gak ada yang ngobrol sama sekali. Ya, semuanya bermeditasi. Maka Ajatasattu pun mendatangi papiliun itu, pendopo itu, lalu memberi salam, memberi hormat kepada Sang Buddha. Nah, setelah memberi hormat, memberi salam kepada Sang Buddha, dia pun lalu duduk di satu sisi dan mulai bertanya kepada Sang Buddha. Ya, dia mengatakan, Bante, ada orang yang punya pekerjaan ini, pekerjaan itu, profesi ini, profesi itu.
Ya, jadi sudah banyak profesi-profesi pekerjaan yang ada sejak zaman Sang Buddha dan sampai hari ini pun masih ada. Di zaman Sang Buddha itu sudah ada floris, perangkai bunga. Ada nggak zaman sekarang perangkai bunga? Ada. Sudah ada baker, tukang roti di zaman Sang Buddha itu. Ada nggak sekarang tukang roti? Ada. Ya kan? Ada. Di samping ada tentara, ada prajurit, prajurit panah, prajurit ini, prajurit tombak, segala macam. Nah, mereka bekerja Bante. Dari pekerjaan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan upah sebagai hasilnya, sebagai buahnya. Nah, saya bertanya kepada Bante, apa buah dari kehidupan sebagai samana? Buah dari kehidupan sebagai pertapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Sang Buddha menjawab, Sang Buddha balik bertanya kepada Ajatasattu. Baginda, sebelumnya pernahkah kamu mengajukan pertanyaan ini kepada pertapa lain? Ajatasattu kemudian menjawab, ya Bante, 6 bulan kemarin, 6 purnama kemarin, saya menanyakan pertanyaan ini kepada Purana Kassapa. Tapi Bante, Purana Kassapa ketika ditanya dengan pertanyaan ini, dia memberikan jawaban seperti orang kalau ditanya buah sukun menerangkan buah mangga. Kalau ditanya buah mangga menerangkan buah sukun. Jadi jawaban dari Purana Kassapa itu Bante, jaka sembung bawa golok. Ya, makanya kenapa tadi usulannya ditolak kan? Ajatasattunya diem. Ayo kita pergi ke Purana Kassapa Baginda. Diam Ajatasattunya. Ternyata sudah pernah pergi. Pertanyaannya diajukan, tapi jawabannya sama sekali enggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jawabannya enggak nyambung. Ya, jadi diumpamakan jawaban enggak nyambung di dalam sutta ini seperti ditanya buah sukun yang diterangin buah mangga, ditanya buah mangga yang diterangin buah sukun. Mangga sama sukun bisa membedakan kan? Ya. 5 bulan lalu Bante, saya pergi ke pertapa ini. Ya sama jawabannya seperti itu. Ditanya buah mangga nerangin buah sukun, ditanya buah sukun nerangin buah mangga. Makanya kenapa usulan yang tadi lagi gak direspon. Sebulan lalu Bante, saya pergi ke pertapa ini. Ketika ditanya pertanyaan ini, ya jawabannya begitu, gak nyambung juga. Hari ini Bante, saya bertanya kepada Bante. Ya jadi kenapa usulan-usulan menteri-menteri tadi itu tidak direspon oleh Ajatasattu? Ternyata di purnama-purnama sebelumnya dia sudah pernah pergi ke sana dan bertanya hal ini kepada mereka. Tapi jawabannya sama sekali enggak nyambung. Maksud? Nah, lalu Sang Buddha memberikan jawaban apa? Bapak Ibu sekalian, dalam sutta ini Sang Buddha memberikan jawaban yang bisa kita klasifikasi menjadi 2 kelompok. Buah pahala daripada kehidupan sebagai samana. Pahala secara duniawi, pahala di atas duniawi. Pahala secara duniawi itu apa? Ya seperti yang Bapak Ibu lihat dalam keseharian para biku. Mendapat penghormatan, mendapat persembahan 4 kebutuhan pokok. Itu pahala duniawi daripada kehidupan sebagai samana. Yang kalau tidak hati-hati, bikunya kan jadi terlena, lupa diri. Ya kan? Kan zaman sekarang banyak biku senangnya kulineran loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Diajakin umat. Ya, diajakin umat. Ya kalau eventnya jelas, misalkan
Bante, saya ulang tahun, saya mau ngundang Bante makan di luar. Jelas, ada eventnya ya, ulang tahun. Bante, saya mau pati dana, saya mau ngundang Bante makan di luar. Jelas, mau pati dana. Bante, saya baru naik pangkat, gaji saya juga naik, saya mau ngundang Bante makan di luar, bagi-bagi rezeki misalkan. Jelas eventnya. Kadang ada alasannya apa? Rumah makan baru Bante nyicipin katanya. Sesuai nggak? Sesuai nggak? Nggak ada eventnya nggak jelas. Kan kadang-kadang umat itu yang jadi racun kadang-kadang kalau begitu itu. Ya umat itu kadang-kadang bisa jadi racun buat para biku. Makanya di dalam sutta yang lain kan Sang Buddha mengatakan, Sang Buddha itu mimpi jalan di atas kotoran, di atas di atas tai. Tapi Sang Buddha tidak terkotori oleh itu. Kenapa? Sang Buddha banyak menerima persembahan, jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, semua yang bagus-bagus, yang enak-enak, tapi Sang Buddha tidak melekati semua itu. Kan para biku juga diajarkan, pakai jubah buat apa? Menutupi aurat, bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa malu. Makan buat apa? Bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk membentuk body. Ya kan? Makannya biku sama makannya umat kan beda tujuannya, ya kan? Kalau Bapak Ibu kan ada makannya untuk membentuk body kan? Biar jadi keker gitu. Bapak Ibu kan sebagai umat kan makannya mencari kesenangan kan? Ya kan? Ya enggak? Pokoknya kan pasti besok malam ini sudah mikir nih, besok mau masak apa. Itu kan pasti yang menjadi kesukaannya kan. Kenapa? Karena masih mengejar rasa kecapan kan sebagai umat. Dan sebagai biku kan menerima apa adanya yang dipersembahkan kan. Tidak mengejar rasa kecapan. Untuk mengurangi penderitaan dari rasa lapar dan tidak menambah penderitaan baru dengan makan secara berlebih-lebihan. Untuk membantu pelaksanaan kehidupan luhur. Ya, untuk membantu pelaksanaan kehidupan luhur. Ya, makanya ada pemahaman ketika Bapak Ibu berdana itu enggak perlu disebutin. Bante, saya dana gudeg. Sebenarnya nanti makanannya enggak bisa dimakan itu. Ya, apalagi nanti kalau mau ngundang besok, Bante besok saya ulang tahun. Saya ngundang Bante makan tengkleng ya. Undangnya malam ini buat besok. Nah bikunya kan jadi mikirin, aduh asik besok makan tengkleng, besok makan tengkleng. Malamnya mati kena serangan jantung, jadi sapi lahirnya. Jadi kambing lahirnya nanti. Ya kan? Kenapa kan di zaman Sang Buddha aja ada biku tergila-gila sama jubah, ya kan? Lahir kembali jadi kutu ketika dia malamnya meninggal. Padahal dia sudah siap-siap, besok saya mau pakai jubah baru, saya mau pamerin di depan biku-biku lain. Tahu-tahu tak malamnya mati. Jadi kutu di jubah itu. Ya. Nah ini pahala pertama. Kan yang itu terlihat ya. Kemudian yang kedua, pahala secara duniawi adalah diumpamakan demikian. Ya, Sang Buddha mengatakan, Baginda, kalau seandainya ada petani yang bekerja di wilayah kerajaanmu, dia mendapat hasil panen, kemudian dia bayar pajak. Nah, satu hari petani ini jadi biku. Kemudian kamu tahu Baginda bahwa petani yang ada di hadapanmu ini, biku yang ada di hadapanmu ini dulunya adalah petani. Akankah kamu menyuruhnya kembali jadi petani? Oh tentu tidak Bante. Saya akan membuatnya menerima persembahan penghormatan, pelayanan dari saya, dan juga saya akan membebaskan dia dari membayar pajak. Ya, jadi ini dua pahala pertama secara duniawi. Nah, lalu ada pahala di atas duniawi. Ya, pahala di atas duniawi itu disebutkan
melatih sila sampai memasuki pencapaian-pencapaian meditatif jana 1 sampai 4, lalu masuk ke 8 pengetahuan. Vipassana nyana, mata dewa, ya, telinga dewa, kesaktian indria, ya, kesaktian fisik, ya, sampai akhirnya nanti pengetahuan terakhir apa? Berupa pelenyapan noda batin, asawakaya nyana. Inilah baginda pahala yang tertinggi daripada hidup sebagai samana. Tidak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini membuat Ajatasattu mengerti. Dia merasa puas, dia merasa gembira, dia merasa senang. Ya, memang kadang-kadang orang itu butuh waktu untuk bisa memahami Dhamma. Ya kan tadi saya sudah bilang, Raja Bimbisara itu suka mengundang Sang Buddha datang ke istana. Raja Bimbisara juga suka datang menemui Sang Buddha. Tapi Ajatasattu sama sekali tidak tertarik. Baru kali ini setelah dia melakukan kejahatan berat, dia baru mau ketemu Sang Buddha dan mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, yang membuatnya dia mengerti ajaran. Tapi meskipun dia mengerti, dia tidak mencapai kesucian apapun. Dia hanya menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Setelah itu dia pun pamit kembali kepada Sang Buddha, kembali ke istana. Setelah Ajatasattu pulang, Sang Buddha berkata kepada para biku, kalau seandainya raja itu tidak melakukan kejahatan berat membunuh ayahnya, selagi dia duduk mendengarkan khotbah ini, dia bisa mencapai kesucian Sotapanna. Tapi kejahatannya menutupinya untuk bisa memahami ajaran Dhamma. Ya, nah kan kita tidak melakukan kejahatan berat kan? Nah, makanya kita punya kesempatan. Tidak ada halangan buat kita untuk memahami Dhamma. Nah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini halangan pertama adalah halangan karma. Ya. Yang kedua adalah halangan berupa kilesa awarana. Halangan berupa kekotoran batin. Ya, di sini dijelaskan kekotoran batin berupa apa? Pandangan salah tentang hukum karma. Ya seperti semalam saya sudah singgung sebenarnya. Yuk ke wihara, enggak nunggu karma baik berbuah baru ke wihara. Pandangan salah loh, hati-hati loh. Iya. Nah gimana karma baiknya mau berbuah kalau cuma diem aja di rumah pasif gitu, diajakin ke wihara nunggu karma baik, nunggu karma baik, nunggu karma baik. Ya karma baik itu harus dibuat kondisinya. Ya. Kan kita nggak pernah tahu karma baik kita yang saat ini masih tersimpan sebesar apa, karma buruk kita yang saat ini masih tersimpan sebesar apa, ya kan? Mana yang mau kita harapkan berbuah, yang baik apa yang buruk? Yang baik. Ya seperti pohon, kalau memang mau berbuah, ya kita harus sirami, kita harus pupuk, kita harus kasih sinar. Nah demikian pula perbuatan baik yang saat ini tersimpan akan terkondisi matang kalau kita melakukan perbuatan baik yang baru. Jadi jangan sampai punya pandangan salah, yuk ke wihara nunggu karma baik, yuk dana makan nunggu karma baik, yuk meditasi nunggu karma baik, yuk atas sila nunggu karma baik. Apa-apa nunggu karma baik. Nah, kalau kita pasif seperti itu Bapak Ibu sekalian, salah-salah. Yang berbuah yang mana? Yang baik apa yang tidak baik? Yang tidak baik, karena tidak melakukan upaya pemupukan, perawatan terhadap tanaman yang sudah kita tanam. Kalau kita diem aja, pasif, nggak ada aktivitas baik baru yang kita buat, yang terkondisi bisa karma buruk yang mateng. Ya, kalau kita berbuat baik, mungkin nggak karma buruknya berbuah? Mungkin nggak? Mungkin, ya kan? Tapi karena kita sudah sering berbuat baik, mental kita sudah lebih siap menghadapinya.
Dipukul Mik Tison sama dipukul si Gogon, kencengan mana? Hah? Kencengan mana? Dipukul Mik Tison lebih kenceng kan? Nah itu seperti kalau kita pasif tidak pernah berbuat baik. Ketika karma buruknya berbuah seperti pukulan Mik Tison. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, meskipun karma buruknya berbuah, seperti pukulan si Gogon yang gak akan buat kita KO. Ya, bisa memahami ya? Jadi jangan sampai kita punya pandangan salah. Apa-apa nunggu karma baik, apa-apa nunggu karma baik. Karma itu harus dibuat kondisi-kondisinya, bukan dienteni, menengai gitu ya. Drakoran. Yang justru muncul kalau diem aja, pasif, ya bisa-bisa yang berbuah itu karma yang buruk. Ya, jadi jangan sampai punya pandangan salah tentang karma. Nah, ini halangan kotoran batin. Ya, maksud ya. Yang kedua, ini halangan kedua. Nah, yang ketiga adalah wipaka awarana. Halangan dari akibat karma. Di sutta ini dijelaskan halangan dari akibat karma itu apa? Kalau kita jatuh ke 4 alam penderitaan. Sulit. Halangannya kuat. Untuk apa? Memahami dhamma ajaran Sang Buddha. Ya kalau kita jatuh ke alam neraka kan nggak punya kesempatan untuk dapat mendengarkan dhamma. Kalau kita jatuh ke alam binatang kan nggak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Ya meskipun mungkin ya ada cecek yang ada di sini, ada anjing mungkin yang tinggal di wihara yang ketika bikunya ceramah dia duduk di tiduran di kolong kursi ceramah, kan dia tidak mendengar kan? Ya kan? Kenapa? Dia terpengaruh oleh insting kan? Kenapa? Ya karena bantainya kan majikannya, Tuhannya yang merawat dia gitu, yang kasih makan dia. Makanya dia tidur di kolong kursi ceramah. Tapi kan dia tidak mendengar selama proses penyampaian dhamma disampaikan. Ya kalau kita lahir kembali di alam peta, kalau kita lahir kembali di alam asura, kesempatan kita untuk mendengarkan dhamma, ajaran kebenaran dari Sang Buddha tidak kita dapatkan. Halangan kejahatan yang kita lakukan begitu kuat, yang mempersulit kita untuk bisa memahami ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Nah itu kan sekarang tidak terjadi pada diri kita kan? Kita lahir kembali jadi manusia, makanya gunakan kesempatan kelahiran kembali kita sebagai manusia ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, ini yang ketiga, halangan akibat karma, wipaka awarana. Ya, nah yang keempat, asado cahoti. Hambatannya kenapa? Karena tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Satu kesempatan saya pernah diundang baca Parita Patidana. Saya sudah sering datang ke wihara ini sebenarnya. Ya hampir setiap bulan saya ceramah di wihara ini. Ya. Nah, ketika diundang Patidana ini, saya sampai di wihara. Nah, ketika saya masuk, saya juga bingung. Saya sudah sering ke sini, tapi kok wajah-wajahnya nggak saya kenalin ini. Dan ketika saya masuk pun nggak ada satupun yang anjali. Ya bukan yang minta dihormati, ya. Tapi ya selayaknya begitu. Kalau memang dia umat Buddha, dia kan pasti ketemu biku kan pasti yang merangkapkan kedua tangan. Ya saya sempat bingung juga. Ini apa? Saya masuk sini kok rasa-rasanya wajah-wajahnya nggak saya kenali. Nggak ada satupun yang anjali. Ya saya masuk aja. Ya langsung ke toilet. Setelah ke toilet saya masuk ke Dhammasala. Saya bilang ayo kita mulai biar nggak kemalaman pulangnya. Ya ternyata begitu mulai baca Parita, kemudian mulai Anusasana, yang di belakang itu berisik sekali. Sampai-sampai pemimpin puja bakti Romonya mengatakan, mohon harap tenang yang di belakang.
Saya sudah nangkep sebenarnya dari awal itu. Ternyata mereka tidak punya keyakinan. Ya, makanya tidak tertarik untuk mendengarkan dhamma yang disampaikan. Tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Paham ya? Maksud ya? Nah, itu. Halangannya, halangan tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, makanya kalau Bapak Ibu punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, Bapak Ibu akan kuat menyimak setiap kali khotbah dhamma disampaikan. Pengen gak jadi Sotapanna? Pengen gak? Ya, biar bisa membasmi belenggu keraguan kan harus kuat belajar dhammanya, harus kuat praktik dhammanya. Ya, itu yang keempat halangannya. Halangan kelima adalah acandiko. Halangan dari dalam diri kita juga. Berupa apa? Tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk mendengarkan dhamma. Mohon maaf. Kadang ada umat Buddha itu datang ke wihara, motivasinya bukan mau belajar dhamma. Motivasinya bukan mau mendengarkan dhamma. Motivasinya bukan mau praktik dhamma. Kenapa? Tujuannya ngisi absensi. Kenapa? Karena pengurus mengatakan kalau rajin 20 kali dapat hadiah, 30 kali dapat hadiah. Jadi motivasinya bukan murni belajar dhamma, motivasinya mengejar hadiah. Ya makanya seperti si Kala itu tadi nanti. Ya kan si Kala kan pertama ke wihara kan mengejar hadiah kan. Nah, ini 5. Nah yang keenam Bapak Ibu sekalian adalah dupanyo. Halangan kenapa tidak memahami dhamma? Karena dia bodoh, tidak bijaksana, dungu. Ya, makanya di beberapa wihara itu kadang-kadang ada umat ketika disampaikan khotbah dhamma kasakusuk, masa bante, bisa-bisaan bante itu mah. Ada yang kayak begitu, ya, ada yang kayak begitu. Berarti kan tidak menerima apa yang disampaikan. Kita menyampaikan kebenaran, tapi dia menganggap salah. Yang salah dianggap benar. Saya pernah Bapak Ibu sekalian, di wihara tempat saya tinggal, saya selalu ngomong begini. Di wihara tempat saya tinggal, saya nggak pernah ngomong wihara saya. Beda kan ya? Wihara saya dengan wihara tempat saya tinggal sama apa beda? Beda ya. Ya makanya nanti Bapak Ibu sekalian juga harus ngomongnya wihara tempat saya puja bakti, bukan wihara saya magadama gitu. Kalau saya minta tolong anak-anak bersihin kuti juga, tolong bersihin kuti yang saya pakai, bukan bersihin kuti saya. Beda lah, kalau nanti saya mati ya kutinya udah bukan punya saya lagi. Nah, nanti kalau saya bilang kuti saya, saya mati meninggal jadi peta di situ nanti. Itu ada biku masuk, pok. Gak boleh. Dihantuin nanti. Ya biar kita nggak melekat begitu kan. Kalau melekat kan menyeret kita jatuh ke alam sengsara nanti. Ya, jadi dibiasakan. Ya, jadi mobil yang saya pakai gitu. Ya secara surat kan memang itu mobil kita, ya kan? Nah, jadi ada satu wihara tidak jauh dari wihara tempat saya tinggal. Ada biku datang ke sono dari luar. Ramai itu umat datang. Ternyata bukan mau mendengarkan dhamma, umatnya itu datang.
Apa? Bikunya ngeramal, bikunya ngasih jimat. Ya saya sebagai biku punya kewajiban. Kenapa? Karena ini kan lokasinya di wilayah yang saya bina. Untuk apa? Menerangkan bahwa biku itu kan bukan dukun kan? Ada umatnya yang enggak seneng. Ngomongnya apa? Bante Damiko iri, Bante Damiko sirik, Bante Damiko cemburu. Makanya begitu saya dengar, emang saya pernah pacaran sama kamu? Kamu bilang saya cemburu. Itulah kadang-kadang enggak mudah Bapak Ibu sekalian meluruskan hal yang keliru di kalangan umat Buddha itu enggak mudah. Kenapa? Karena merekanya dupanyo, merekanya itu bodoh, merekanya itu dungu, merekanya itu tidak bijaksana. Ya, kan Sang Buddha memang sudah memprediksi satu saat apa yang bukan dhamma akan dikatakan dhamma, apa yang bukan winaya akan dikatakan sebagai winaya. Tetapi sebaliknya apa yang winaya akan ditolak, apa yang dhamma akan ditolak. Dan masa itu sudah terjadi saat ini. Kalau dalam agama Buddha di Asia Timur, mereka punya konsep ya bahwa ajaran Sang Buddha itu dibagi menjadi 3 periode, 3 zaman. Ya, ada zaman Dharma sejati, ada zaman Dharma palsu, ada zaman akhir Dharma. Zaman Dharma sejati itu eranya cuma 500 tahun. Ya. Lalu zaman Dharma palsu itu mulai 1000 tahun setelah era Sang Buddha. Mulai muncul praktik-praktik yang menyimpang dari Dhamma Winaya. Dan zaman akhir Dharma adalah ya praktik Dharma sudah mulai hilang. Ya, praktik dharmanya sudah mulai hilang. Ya seperti tadi itu saya cerita. Ya, pendekatannya bukan pendekatan kepada ajaran Sang Buddha, bukan kepada aturan yang telah dibuat oleh Sang Buddha, tapi pendekatannya pendekatan yang sifatnya mistisme. Dan harus kita akui umat Buddha sangat senang dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena dupanyo, tidak bijaksana. Ya, ini hambatan, halangan yang membuat kita memahami Dhamma. Ya, makanya gunakanlah kesempatan yang ada untuk mendengar Dhamma. Kan Sang Buddha juga mengatakan di sutta yang lain, sering belajar Dhamma menumbuhkan kebijaksanaan. Kalau sekarang merasa diri kita ini sedikit pengetahuan, merasa diri kita ini bodoh, merasa kita ini banyak pandangan salahnya, ya kita harus lebih giat lagi belajar Dhamma. Untuk apa? Mengubah yang kurang agar menjadi lebih baik. Ya kan? Agar menjadi lebih baik. Mengurangi rintangan-rintangan itu tadi. Jangan sampai rintangannya malah bertambah terus, ya kan? Rintangan hidup aja kita kurang-kurangin, ya kan? Rintangan usaha aja kita kurang-kurangin, rintangan rezeki aja kita buka-bukain biar kita lancar. Nah, sekarang rintangan batin dalam diri kita yang bisa membuat kita sulit memahami Dhamma pun harus kita buka, harus kita kurang-kurangin biar kita bisa lebih paham Dhamma ajaran Sang Buddha. Kan tadi sudah ditanya, mau jadi Sotapana? Mau katanya. Maka rintangan ini harus dibuang jauh-jauh, dikurang-kurangin. Ya, jadi biar pesan Dhamma itu bisa kita terima dengan baik, halangan-halangan itu harus kita upayakan agar berkurang, agar hilang. Ya, makanya kenapa disebutkan sungguh sulit untuk dapat mendengar ajaran kebenaran. Karena memang ada halangan-halangan yang bisa membuat kita sulit untuk bisa menerima ajaran kebenaran itu. Ya,
Sekali lagi, marilah kita gunakan setiap kesempatan yang ada untuk belajar Dhamma dengan sebaik-baiknya. Masih 10 hari ya SPD-nya ya. Jangan kemudian besok menghilang, nanti muncul lagi SPD tahun depan. Ya, belum tentu umur kita sampai tahun depan. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan pengetahuan, keyakinan, dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian pemaparan materi Dhamma Kelas yang telah disampaikan oleh Bante Dhammiko Mahatera. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami memberikan 3 kesempatan bagi umat yang ingin bertanya. Kepada umat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Gogan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah sangat lama ingin saya tanyakan Bante, cuma momennya mungkin kurang tepat, pembahasannya nggak pas. Seperti yang Bante jelaskan tadi tentang 6 karma buruk, salah satunya itu memecah belah sangga. Mohon jelaskan Bante definisi memecah belah sangga itu seperti apa. Yang kedua, bolehkah Bante kita menegur anggota sangga atau misalkan mungkin dalam pandangan kita ada winaya yang dilanggar atau sebagainya. Terima kasih Bante. Iya. Kalau di zaman Sang Buddha, Dewa Datta itu melakukan upaya memecah belah sangga. Jadi di samping dia melakukan kejahatan berat, melukai Sang Buddha, Dewa Datta itu juga memecah belah sangga. Dengan apa? Menghasut biku-biku baru agar menjadi pengikutnya. Dia berupaya mengambil alih pimpinan sangga dari Sang Buddha. Maka dia melakukan upaya hasutan-hasutan. Beberapa biku baru akhirnya berhasil dihasut. Ya, jadi ada 2 kubu tuh. Kubu biku baru yang mengikuti Dewa Datta, ada kubu biku yang mengikuti Sang Buddha. Ya, ini kan biku-biku baru. Gampang dipengaruhi kan? Ya, biku-biku baru diajak makan di restoran tuh seneng loh. Ya, ini mecah belah. Nah, akhirnya Sang Buddha mengutus Bante Moggallana, Bante Sariputta untuk menyadarkan biku-biku baru ini. Dan sebagian berhasil disadarkan. Dari situlah Dewa Datta mulai stres. Kenapa? Yang mengikuti dirinya makin sedikit. Nah, ketika stres kan umumnya dekat sama stroke. Ya kan? Dewa Datta stroke. Sampai akhirnya kan dia harus ditandu tuh. Untuk apa? Pengen minta maaf kepada Sang Buddha. Seiring sakitnya sudah mulai semakin parah, dia mulai sadar akan kejahatan yang dilakukan, akan kesalahan yang dilakukan. Maka dia minta pengikutnya untuk menandu dia menuju ke Sawati, di mana Sang Buddha saat itu ada. Begitu sampai di depan wihara Jetawana, ya, Dewa Datta ingin membasuh wajahnya, pengen membasuh tangannya, kakinya. Dia minta turun dari tandu. Begitu kakinya beringsut turun dari tandu, bumi pun terbelah. Dewa Datta masuk neraka Awici, ditelan bumi. Kenapa? Itu kejahatan beratnya kan melukai Buddha, memecah belah sangga. Kalau kita baca Dhammapada Atthakatha, ada 4 orang yang ditelan bumi di masa Sang Buddha Gotama. Dewa Datta, Cinca, ya kan? Raja Supabuddha, lalu pemuda Nanda yang memperkosa Bikuni Upalawatan. Ya, semuanya ditelan bumi langsung masuk neraka Awici. Ya, ini kejahatan berat berupa memecah belah sangga, menghasut gitu, biar ada kubu-kubuan.
maksud? Nah, sekarang kembali lagi, boleh enggak kalau seandainya ada sesuatu yang keliru yang dilakukan para biku, boleh enggak umat itu menegur? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Memberi saran. Memberi kritik yang membangun. Ya seperti semalam kan saya cerita, saya dikomplain, Bante ceramahnya enggak lucu. Itu kan terang-terangan toh. Ya itu kan terang-terangan. Terang-terangan. Saya sering mendapat masukan dari umat, kritikan dari umat, ya saya terima aja. Ya kalau memang itu ada sesuatu yang salah yang memang saya lakukan, kan saya belum mencapai tingkat kesucian apapun, ya kan? Saya masih bisa melakukan kesalahan, ya. Karena ketika kita ngomong begini kan kadang-kadang lidah juga suka belibet, ya kan? Oh tadi Bante ada yang keliru, ya boleh aja. Mungkin harusnya ngomongnya Bante Sariputta Moggallana, jadi ngomongnya yang lain gitu. Misalkan ini ya, dalam cerita-cerita kan kadang-kadang kita suka lupa juga. Tadi kan saya sempat ngeblank itu sebenarnya. Ketika saya mau mengutip Dhammapada yang 4 itu baris. Makanya kan saya ngomong dulu yang lain, tahu-tahu inget, nah nyantol lagi. Tadi kan ngeblank kan saya kan, ya kan? Saya akui itu, saya ngeblank itu tadi. Diinget-inget apa ya? Akhirnya inget dah, Kico Manusa Patilabo, Kicang Macana Jiwitang, Kicang Sadama Sawanang, Kico Budanang Upado. Kita masih manusia biasa, wajar kita mengalami lupa gitu. Ya tapi ya untung tadi keingetan lagi. Ya, boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Jadi bukan berarti ya biku itu bebas dari kritik, bebas dari sarannya umat. Boleh, kan justru banyak aturan-aturan winaya itu ditetapkan oleh Sang Buddha berdasarkan laporan dari umat. Kenapa ada perilaku yang memang tidak pantas dilakukan oleh para biku ketika itu. Ya kalau memang tidak pantas ya bisa disampaikan langsung, bisa juga nanti disampaikan kepada perantara. Ya, lihat timingnya, ya lihat timingnya. Oh, kalau saya sih kenyang Bapak Ibu sekalian, saya sempat dikatain biku sesat dan segala macam. Saya sih kenyang, diomelin umat kenyang saya. Sampai dikatain saya biku sesat loh. Ya terus terang, sampai pernah ada umat itu ngancam saya mau membunuh saya juga, pernah saya mau dibakar hidup-hidup. Beneran, saya bukan ngomong bohong. Pernah. Ya. Pernah. Mau dimasukin penjara juga saya pernah. Beneran. Saya bukan ngomong bohong. Ya, itu. Boleh-boleh saja. Bagi umat yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan. Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Kalau milih-milih pembicara, apakah termasuk dari salah satu halangan ini Bante? Karena saya merasa ada beberapa pembicara yang kalau datang saya tidak ngerti dia ngomong apa gitu Bante. Saya kadang kalau ada rapat KBTI di Jawa Barat, waktu itu saya masih jadi Padesanayaka di Jawa Barat, maka saya memberikan pengarahan toh sebagai biku pembina provinsi di Jawa Barat. Yang hadir kan pandita-pandita kan, secara tidak langsung mereka kan Dharma Duta ya kan. Saya selalu memberi penekanan bahwa sebagai pandita, sebagai Dharma Duta itu juga harus mau belajar, Jadi jangan cuma merasa puas karena sering diundang umat ceramah, mimpin baca parita dan sebagainya. Pengetahuan itu harus terus ditingkatkan. Ya kan?
Belajar itu proses yang tidak ada habisnya selama kita masih hidup. Jangan sampai kita merasa udah tua nggak usah belajar. Salah. Belajar itu harus terus kita tingkatkan. Kenapa? Seiring semakin banyak umat yang kritis terhadap apa yang disampaikan. Ya, saya selalu memberi penekanan itu. Jadi pandita juga harus inovatif. Jadi pandita juga harus, ya pokoknya mau belajar lah, meningkatkan kemampuan kualitas dirinya sebagai seorang pandita, meningkatkan kemampuan kualitas dirinya sebagai seorang dhammaduta. Ya, jadi jangan cuma merasa puas. Makanya ya pelatihan ya seperti public speaking itu kan diperlukan untuk seorang pembicara, seorang dharmaduta. Ya memang harus kita akui kadang-kadang kan ada yang ceramahnya bulet-bulet ya kan, bukannya bikin umatnya tercerahkan, ini malah terbingungan. Ya ada yang seperti itu. Ya. Makanya kalau ada yang di sini jadi dharmaduta, ya cobalah. Ya ketika ada ceramah-ceramah dhamma itu bikin catatan gitu. Apa yang disampaikan, kemudian disimak dengan baik teknik penyampaiannya, ada pembukaan, ada isi, ada kesimpulan atau penutup. Ya itu harus benar-benar diperhatikan. Biar apa? Biar ketika umat datang itu benar-benar dia mendapatkan pengetahuan dhamma yang memang bisa dia pahami. Jadi ketika dia pulang sampai di rumah ditanya keluarganya, bisa menerangkan, bisa berbagi lagi. Ya. Jadi itu. Ya. Ya pasti kan dalam hidup kita mencari yang berkualitas toh. Itu alamiah sih. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang tidak berkualitas. Ya tetap harus dikasih kesempatan. Ya syukur-syukur nanti ya ketika ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya se-Jawa Tengah, bikunya bisa menyampaikan untuk meningkatkan kemampuan dari dharmaduta ini. Kan saya sendiri belajar loh. Makanya saya selalu bawa kerpekan ini. Poin-poin dhamma. Kenapa? Seiring umur kan daya ingat juga berkurang. Ya kan? Makanya saya selalu bawa contekan ini. Yang penting poin dhammanya saya catat. Nanti masalah penjelasannya ya dicari dari buku-buku lain yang memang sudah pernah saya baca, kemudian juga saya sampaikan yang sifatnya sehari-hari, pengalaman yang memang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begitu. Masih ada satu kesempatan lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya berkaitan dengan Silabbata Paramasa atau pandangan salah. Berawal dari ketika individu memiliki suatu mindset yang tentunya bisa dikatakan pola pikir tersebut itu seperti prinsip yang kaku, seperti itu Bante. Jadi pola pikirnya yang tidak open mind begitu. Apakah itu juga termasuk bagian dari pandangan salah Silabbata Paramasa? Karena saya pernah mengutip statement dari buku filsuf, itu ada statement yang mengatakan bahwa ketika bertemu dengan seseorang maka kosongkan gelasmu, dan ketika gelasmu itu kosong artinya membuka pola pikir atau open mind. Nah ketika sudah mampu membuka open mind, maka engkau dapat berpikir secara skeptis, atau ketika menerima sesuatu masukan itu dapat ditelaah dengan baik-baik. Ketika benar maka dapat diterima, dan ketika itu kurang baik maka ditelaah apa yang menjadi tidak baik. Nah, jadi apakah hal tersebut termasuk dalam Silabbata Paramasa? Itu Bante yang pertama. Lalu satu lagi
berkaitan dengan awarana sutta tadi Bante, ada 6 poin. Dari hal itu 6 poin yang menghalangi seseorang memahami Dhamma. Dari 6 tersebut tidak ada gangguan dari kondisi fisik yang lelah, katakanlah seperti itu Bante. Karena ini hal yang nyata ketika mendengarkan Dharma, kondisi fisik yang lelah, mungkin aktivitas 100% di rumah dan bahkan makannya 100% sebelum datang ke wihara tadi, ya. Jadi ketika datang di wihara maka daya tangkap dalam memahami Dhamma itu sangat berkurang. Mungkin 20 menit awal semangat tanpa menguap. Karena saya sendiri juga tadi dari kemarin-kemarin, wah pasti ya kadang menguap seperti itu Bante. Dari hari ini tadi saya hitung menguapnya 4 kali di sini ya. Menguap pertama itu tadi di menit 23 menit. Artinya setelah 20 menit awal semangat dan dapat memahami. Lah setelah itu muncul mungkin karena lelah ataupun karena kondisi fisik yang belum mumpuni. Jadi hal itu sebenarnya nyata dalam menghalangi memahami Dhamma itu tadi Bante. Mungkin itu, terima kasih. Namo Buddhaya. Iya, halangan yang dijelaskan di sini adalah halangan yang sifatnya mental, bukan sifatnya fisik. Kenapa? Karena halangan yang sifatnya mental itu nggak bisa kita akalin toh. Apalagi karma. Bisa kita ngakalin karma kita? Nggak bisa. Tapi kalau halangan fisik kan kita bisa akalin kan? Ngantuk. Ada kopi? Ya kan? Ngantuk. Sambil duduk kan bisa gusuk-gusuk ini, ya kan? Untuk apa? Biar anget. Halangan fisik bisa kita akalin. Ya, tapi kalau halangan yang sifatnya mental, sulit untuk kita akalin. Ya, itu. Makanya di sini penjelasannya adalah halangan yang menghalangi secara mental. Ya, kalau kita lapar belum makan, ya tinggal pergi dulu sebentar ke dapur. Kan sudah disediakan, ya nyicipilah 1-2 potong mie yang ada cabenya itu. Cukup ganjel, balik lagi sini dengerin lagi gitu kan. Yang dimaksud dengan silabata paramasa itu adalah kepercayaan tahayul bahwa upacara itu bisa membawa pada kebebasan penderitaan. Kalau kita punya konsep prinsip pemikiran, membuka diri, membuka pemikiran untuk menerima ajaran, itu bukan silabata paramasa. Ya. Jadi orang yang mau belajar kan selalu membuka pikirannya, membuka dirinya. Ya kan? Bapak Ibu pernah ke Borobudur? Siapa yang belum pernah ke Borobudur? Ada? Ada enggak? Wah, seorang Jawa Tengah belum pernah ke Borobudur. Sudah pernah ke Borobudur? Ada relief apa aja di Borobudur? Ini yang mungkin nggak tahu meskipun udah sering ke Borobudur. Ada Gandawiyuha kan? Relief cerita tentang Pangeran Sudana. Ya kan? Dalam upaya mencapai pencerahan, berguru kepada 52 orang yang berbeda. Open mind. Ya, malah di dalam salah satu interpretasi 52 orang itu salah satunya adalah wanita penghibur. Ada yang mengatakan demikian interpretasinya. Ya, jadi meskipun orang itu biasa-biasa saja, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, banyak hal yang bisa kita petik. Saya belajar dari Gogon. Apa? Ya, misalkan Bante kenal Waluyo? Kenal. Saya adiknya katanya. Ya, muka kamu mirip. Dia ngomong begitu tadi sama saya. Iya kan? Kita kan harus terbuka gitu kan, menerima pelajaran dari siapapun. Jadi ya, meskipun mungkin kita sudah tahu,
Tapi nggak perlu kan menjadi orang yang sok tahu. Tetap ya menerima petunjuk-petunjuk dari yang lain. Kan kalau kita membaca riwayat Sang Buddha, setiap pagi kan Bante Sariputa, Bante Rahula ya. Rahula kan mengambil segenggam pasir, semoga bisa menerima nasihat sebanyak pasir yang ada di tangan saya. Menerima ajaran sebanyak pasir yang ada di tangan saya, dari siapapun. Ya, yang penting tujuannya apa? Agar kita terarah memiliki pandangan yang benar. Ya, pandangan yang mengarah kepada pemahaman terhadap hukum karma yang baik, pandangan yang mengarah pada pemahaman terhadap 4 kebenaran mulia. Coba kita baca Dhamma Cakkappavattana Sutta. Sebelum Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Mengubah pola pikir yang salah dari 5 pertapa. Ya kan? Dwe me bikawe antapa bajitena na sewitaba. Yo cayang kamesu kamasu kalikanu yogo. Yo cayang atakilamata nu yogo. 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menempuh kehidupan sebagai samana. Apa? Memuaskan nafsu dan menyiksa diri. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Mengubah pandangan kan? Dari Pancawagya itu kan? Kenapa? Kenapa mereka meninggalkan Petapa Gotama seorang diri setelah mereka melihat Petapa Gotama menerima bubur susu dari Sujata? Karena mereka menganggap Petapa Gotama telah gagal dalam latihan pertapaannya. Kenapa? Karena mindset mereka, pemikiran mereka, pandangan mereka jadi pertapa itu harus menyiksa diri. Kenapa? Karena memang sudah lazim pada masa itu. Dari ajaran Dravida mengajarkan jadi pertapa itu harus menyiksa diri. Makanya ketika Sang Buddha ketemu dengan mereka sebelum membabarkan 4 kebenaran mulia, Sang Buddha mengubah pandangan mereka dulu. 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menempuh hidup sebagai samana. Memuaskan nafsu, menyiksa diri. Kalau kita telaah lagi, pernah enggak beliau itu menjalani kehidupan memuaskan nafsu? Pernah kan? Ketika masih di istana kan? Sebagai Pangeran Siddhartha kan? 3 istana untuk 3 musim. Sehari-hari makan enak tersedia. Sehari-hari tontonan tersedia. Sehari-hari musik tersedia. Sehari-hari tarian tersedia. Tapi tercapaikah tujuan bebas dari penderitaan? Tidak. Makanya Sang Buddha didasari oleh pengalaman pribadinya mengungkapkan memuaskan nafsu itu hino, gamo, potujaniko, anario, anatasanito. Memuaskan nafsu itu rendah. Gamo itu deso, kampungan. Dilakukan oleh mereka yang bodoh, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak luhur, tidak mulia. Lalu bagaimana dengan menyiksa diri? Pernah nggak menyiksa diri? Pernah, ketika jadi pertapa Gotama, puasa, nggak makan, ngurangin makan, sampai nggak makan, sampai-sampai secara dramatis kalau kita baca buku-buku riwayatnya kan disebutkan kalau perut bagian depan dipegang, tulang belakang itu kesentuh. Ada nggak Bapak Ibu yang perutnya setipis itu? Nggak ada kan? Nah, didasari oleh pengalaman pribadinya, Sang Buddha memberi definisi bahwa menyiksa diri itu dukkha, menyakitkan, tidak luhur, tidak berfaedah, tidak mulia. Tapi kemudian beliau mengatakan didasari oleh pengalaman pribadinya ada oparabiku, jalan tengah yang membuka mata batin, menimbulkan pengetahuan, ketenangan,
pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung, nibbana. Apa itu? Jalan tengah, jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi bagaimana konsepsi sila bata paramasa itu lebih kepada keyakinan bahwa ritual-ritual itu bisa membawa kebebasan. Ya, demikian. Demikian tadi sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya, apakah Bante ingin menambahkan closing statement pada Dhamma kelas malam hari ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, kesempatan kelahiran kita sebagai manusia itu belum tentu bisa kita dapatkan di kehidupan akan datang. Belum tentu juga di kehidupan akan datang ada arah sama Sang Buddha yang mengajarkan Dhamma. Ya kan? Kita nggak tahu kan kehidupan kita yang akan datang jadi apa? Ya kan? Tapi kita bisa membuat kondisi agar kehidupan datang kita kembali bisa jadi manusia dan bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha lagi. Apa kondisinya? Melaksanakan Dhamma ajaran Sang Buddha. Terima kasih.